Salam Patunggilan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita kembali membangun ibadah keluarga pada saat ini. Kita persiapkan Alkitab dan hidup jemaat. Mari kita bersama-sama memulai dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Pada baitnya yang pertama. Tiba waktunya kita untuk bersama membaca Alkitab, merenungkan sabda Tuhan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur senantiasa untuk kasih-Mu Tuhan yang telah menolong dan hadir dalam kehidupan kami. Jikalau di dalam kami membangun persekutuan keluarga pada saat ini, kami bersama hendak membaca, merenungkan akan sabda-Mu. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang senantiasa mau mendengar dan merespon apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Inilah doa permohonan kami haturkan kepada-Mu, Sang Firman Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai 27 yang demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan manusia memang tidak selalu mulus, tapi juga tidak selalu bergelombang. Tapi kalau kita melihat, merasakan, dan mengalaminya, ada kalanya dikala hidup yang mulus, hidup yang tenang, tiba-tiba terjadi seketika pergumulan. Sebaliknya, di tengah-tengah keruwetan hidup, pergumulan yang berat, tapi tiba-tiba muncul secercah harapan, muncul jalan terang untuk dapat dilalui. Dan itulah merupakan pengalaman kehidupan setiap manusia. Nah, pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk melihat rupanya hal itu pula yang mewarnai dalam pembacaan Alkitab, kisah dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kalau kita mengingat, Bapak, Ibu, dan Saudara, di pasal-pasal sebelumnya memberikan sebuah gambaran bagaimana bangsa Israel dengan tergesa-gesa keluar dari Mesir, dan kemudian mereka harus dikejar oleh pasukan Fir'aun, hingga akhirnya Tuhan Allah menolong bangsa Israel di Laut Teberau, di mana bangsa Israel ketika melewati Laut Teberau, laut itu terbelah menjadi dua, bangsa Israel dapat melaluinya. Tetapi sedangkan ketika pasukan Fir'aun yang mengejar bangsa Israel berada di tengah-tengah Laut Teberau yang semula terbelah menjadi dua, laut itu kembali menutup. Pasukan Fir'aun tidak dapat menangkap, tidak dapat melalui Laut Teberau itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa itu, Musa dan seluruh bangsa Israel menari, bernyanyi, bersukacita atas karya dan pertolongan Tuhan Allah. Kita dapat lihat itu di ayat pasal 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Tetapi kemudian di ayatnya yang ke-22 muncul kembali sebuah pergumulan, muncul kembali sebuah permasalahan, yakni ketika mereka bangsa Israel setelah berjalan selama 3 hari melewati padang gurun yang terik. Rupanya dalam perjalanan itu mereka kehabisan air. Dan ketika sampai di Mara, mereka baru mendapati adanya air. Dan ketika dicicip, air itu terasa pahit. Jadi mereka pun tidak dapat menikmati air yang membuat mereka dahaga. Dan disitulah terlihat jelas bagaimana bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang ke-24. Apakah yang akan kami minum? Dan atas kebersungut-sungutan bangsa Israel, lantas Musa kemudian berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan memberikan pertolongan. Melalui apa? Tuhan menunjukkan ada sepotong kayu, diminta kayu itu untuk diambil, kemudian dimasukkan dalam air. Dan rupanya air yang semula pahit menjadi manis, menjadi enak untuk diminum.
untuk memuaskan dahaga bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjalanan iman bangsa Israel ini sangat menolong kita dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh dengan dinamika ini. Bahwasannya sekali-kali dalam kehidupan manusia yang tidak selalu mulus dan tidak selalu bergelombang, rupanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa ada dalam perjalanan hidup kita, berkarya, menolong, membimbing, menyelamatkan umatnya. Nah, dari sini saya mengajak panjenengan bersama untuk merefleksikan perjalanan kehidupan panjenengan dengan cara Bapak Ibu bisa memiliki diari kecil atau buku catatan kecil seperti itu ya, atau kalau sekarang sudah zamannya digital, bisalah itu ditulis dalam reminder note yang ada di handphone kita. Panjenengan tuliskan pergumulan atau sukacita yang dinyatakan oleh Allah, dan kemudian kita selipkan juga, kita tuliskan juga wujud pertolongan Tuhan yang hadir di dalam contoh yang misalkan hari ini saya tidak punya uang untuk membeli susu anak saya, tapi ternyata pada saat yang sama ada tetangga yang kemudian meminta bantuan saya dan saya menolongnya, dan rupanya tetangga itu akhirnya memberikan saya sejumlah uang. Apa disangka-sangka uang itu cukup untuk membeli susu, bahkan untuk uang belanja esok hari. Nah, hal-hal yang sedemikian ini Bapak Ibu sangat menolong kita untuk melihat pertolongan Allah. Dan ketika kita membacanya, hal-hal yang detail ini kita sangat ditolong kembali untuk memiliki hati yang penuh dengan pengharapan. Kita ditolong kembali untuk memotivasi hidup lebih positif, lebih tenang, lebih percaya, karena melihat baik dalam pergumulan, baik dalam kebaikan, rupanya Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Jadi panjenengan bisa menuliskan entah itu hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan sukacita, panjenengan tuliskan, dan wujud karya Allah di dalamnya apa, tetapi juga bentuk pergumulan dan bagaimana cara Tuhan menolong kita, panjenengan dapat menuliskan dalam diari kecil yang cukup panjenengan simpan sendiri di rumah. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, setelah akhirnya bangsa Israel mendapatkan air yang dapat diminum, di sana Tuhan memberikan sebuah peringatan bahwasanya mereka diajak untuk tidak boleh melupakan Allah. Mereka diajak untuk tidak boleh melupakan kebaikan Allah. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi, bagaimana kita kemudian ketika kita merasakan pertolongan Allah. Tapi sekali lagi, pertolongan Allah itu bukan hanya pada peristiwa khusus-khusus saja, tapi setiap hari, setiap saat pertolongan dan kebaikan Allah itu dinyatakan. Nah, setiap kebaikan dan pertolongan Allah yang dinyatakan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita semakin sungguh-sungguh di dalam mendengarkannya, memperhatikan firman-Nya,
tidak melupakan begitu saja pertolongan Tuhan, tetapi justru semakin mempercayakan hidup kepada Dia, kepada pemeliharaannya, kepada Sang Firman Allah yang sejati. Demikian perenungan kita, semoga dari hal-hal yang kecil yang berguna ini menolong kita untuk semakin melihat dan mensyukuri hidup pemberian Tuhan, jikalau Allah tidak pernah berkesudahan di dalam menolong umatnya. Gusti tansah nganti kita sami. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 292 pada baitnya yang kedua, sambil kita menyisihkan persembahan untuk kita masukkan dalam ibadah minggu. Mari kita berdoa. Bapa, berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami, dan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya, mampukanlah kami untuk senantiasa menyadari, menghayati bahwa karya Tuhan senantiasa dihadirkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengolah segala pengalaman hidup untuk menjadi bekal di dalam kami melihat kuasa Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Menambah semangat kami untuk mempercayakan diri dengan penuh, dengan tulus di dalam kuasa dan kehendak. Dan melalui doa syafaat yang boleh kami haturkan kepadamu, kami mohonkan berkat bagi keberadaan keluarga segenap kami. Berkatilah mereka dalam segala usaha, pekerjaan, karya. Berkatilah keluarga mereka agar senantiasa hidup lestari, bersejahtera di hadapan Tuhan. Demikian juga bagi gereja Tuhan secara khusus di Jemaat Magetan, dalam segala pergumulan, dalam segala bentuk pelayanan dan persekutuan yang ada. Secara khusus dalam kami akan mempersiapkan sidang MD Madiun di Jemaat Magetan. Mampukan kami untuk menata segala sesuatunya dengan baik, agar melalui keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh Jemaat Magetan, perjalanan sidang MD Madiun dapat berjalan lancar dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat se-MD Madiun. Demikian juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami sisihkan. Berkatilah, sucikanlah, sehingga melaluinya kami boleh terus mewartakan kasih Tuhan. Dan tak jemu-jemu kami memohon pertolongan Tuhan atas pandemi corona yang melanda hampir seluruh keberadaan bumi. Tuhan menolong para pemimpin bangsa negara, secara khusus bangsa kami, untuk mampu keluar dari pandemi ini melalui segenap usaha, upaya yang dilakukan. Inilah ya Bapa yang menjadi permohonan, doa, dan syafaat kami. Kami haturkan sepenuhnya segala kerinduan kami, segala pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 410 pada baitnya yang kedua. Kita memohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Kristus, kekuatan dari Tuhan Allah dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa membersamai dan memberkati jemaat sekalian dari saat ini kekal untuk selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah keluarga pada saat ini. Sampai berjumpa lagi di depan dan Tuhan memberkati.